Pernah nggak ngerasa dunia ini terlalu sepi buat kita? Seolah-olah kita sendirian, nggak ada yang benar-benar ngerti, nggak ada yang benar-benar peduli. Kita udah berusaha keras, tapi kok rasanya nggak ada yang berubah. Setiap hari cuma berusaha supaya hari ini terlewati. Besok coba lagi, besoknya coba lagi. Tapi hasilnya nihil. Udah sejauh ini, tapi nggak ada yang bisa kita banggakan. Teman-teman satu persatu sibuk dengan hidup mereka. Kita tuh udah sukses, yang lain udah nikah, yang lain udah punya keluarga. Dan kita masih di tempat yang sama, masih berusaha sendiri. Masih harus menyemangatin diri sendiri supaya nggak tumbang. Tapi serius, kalau dipikir-pikir emang bener ya kita sendirian? Atau ini cuma perasaan kita aja? Kadang kita ngerasa sepi bukan karena nggak ada yang peduli, tapi karena ekspektasi kita terlalu tinggi. Kita berharap ada seseorang yang selalu ada, ngerti tanpa kita bicara, paham tanpa kita harus jelasin. Tapi nyatanya nggak ada yang bisa baca pikiran kita. Kita sering lupa bahwa semua orang lagi berjuang juga. Yang kita lihat di sosial media, itu highlight terbaik mereka. Yang kita nggak lihat, jam-jam panjang mereka kerja keras, nangis di malam hari, ngerasa gagal berkali-kali. Jadi kalau kita ngerasa stuck, bukan berarti kita gagal. Mungkin kita cuma ada di fase yang belum selesai. Jadi apa yang bisa kita lakuin? Kita nggak bisa nunggu orang lain datang nyelamatin kita. Kita harus bangkit sendiri. Tapi tenang, bukan berarti sendiri itu buruk. Malah ini kesempatan buat kita jadi lebih kuat, lebih tahan banting. Pelan-pelan aja, yang penting gerak. Mungkin hari ini kita cuma bisa lewatin hari tanpa nangis. Itu udah pencapaian. Mungkin besok kita bisa lebih semangat. Yang penting jangan berhenti. Jadi kalau kamu lagi ngerasa sepi, tenang, kamu gak sendiri. Banyak orang yang ngerasain hal yang sama. Tapi percayalah, semua ini sementara. Mungkin hari ini berat, tapi besok bisa lebih baik. Kita terus jalan, meskipun pelan, meskipun sendirian. Karena suatu hari nanti kita bakal lihat ke belakang dan sadar kita udah lebih kuat dari yang kita kira. Pernah gak sih kita duduk sendirian di kamar, terus tiba-tiba mikir, kok hidup gini-gini aja ya? Sesepi ini hidup buat gue. Kayak semua orang sibuk dengan dunianya, sementara kita masih stuck di tempat yang sama. Udah berusaha, udah berjuang, tapi hasilnya belum ada yang bisa dibanggain. Setiap hari rasanya cuma ngejalanin hidup biar waktu terus maju, tanpa tahu kapan titik terang itu datang. Besok harus bangun lagi, harus nyemangatin diri lagi. Karena gak ada orang lain yang bisa benar-benar ngerti seberapa capeknya kita. Tapi kenapa sih kita bisa ngerasa kayak gini? Apa ini cuma perasaan? Atau emang ada penjelasan ilmiahnya? Yuk kita bahas bareng-bareng dari sisi sains, psikologi, dan Islam. Secara ilmiah, kenapa kita merasa sepi dan gagal? Kalau kita lihat dari sisi sains, rasa kesepian itu bukan cuma soal nggak punya teman atau nggak ada yang peduli. Ini ada hubungannya sama kerja otak kita sendiri. Neuroscience atau ilmu saraf. Saat kita merasa kesepian dan gak berharga, otak kita mengaktifkan area yang sama dengan rasa sakit fisik. Artinya rasa sepi itu bisa sakit beneran, kayak ditusuk atau dipukul. Ini karena ada aktivitas di anterior cingulate cortex, bagian otak yang memproses rasa sakit sosial. Dopamin dan reward system. Kita juga sering ngerasa hidup gak ada progres karena dopamin sistem kita rusak. Dopamin itu hormon yang bikin kita termotivasi. Kalau kita sering gagal atau ngerasa stuck, otak bakal mulai kurang produksi dopamin yang bikin kita makin males, makin pesimis, dan makin susah buat gerak maju. Efek ke tubuh kita. Pertama, mudah capek walau nggak banyak aktivitas. 2, susah tidur atau malah tidur terlalu banyak. 3, nggak ada energi buat hal-hal kecil. Bahkan buat bangun dari kasur pun berat. Jadi kalau kita ngerasa kayak dunia ini kosong, itu bukan kita aja yang lemah. Itu ada alasan biologisnya di otak kita. Tapi bukan berarti nggak bisa dirubah.
Secara psikologis, kenapa kita ngerasa gagal dan gimana ngatasinnya? Secara psikologi, ada beberapa alasan kenapa kita ngerasa stuck dan sendirian. Pertama, efek perbandingan sosial. Kita hidup di era sosial media, di mana setiap hari kita lihat orang lain berhasil. Yang satu dapat kerja bagus, yang lain udah nikah, yang satu udah jalan-jalan ke luar negeri. Kita jadi otomatis ngebandingin, lah aku kapan? Padahal apa yang kita lihat di sosial media itu cuma highlight hidup orang lain. Kita nggak lihat perjuangan mereka, kita cuma lihat hasil akhirnya. Dan itu bikin kita merasa lebih buruk dari yang seharusnya. Solusinya, pertama stop konsumsi konten yang bikin kita makin insecure. Dua, fokus ke progres kita sendiri, meskipun kecil. Tiga, ingat setiap orang punya timeline hidupnya masing-masing. Dua, efek overthinking dan self-doubt. Kita sering banget jatuh ke siklus, aku gak cukup bagus, atau aku pasti gagal lagi. Itu namanya self-doubt. Dan makin sering kita berpikir kayak gitu, makin kuat efeknya di otak. Solusinya, coba ubah mindset dari aku gagal jadi aku lagi belajar. Jangan fokus ke hasil besar, tapi ke langkah kecil yang bisa kita lakukan sekarang. Bangun rutinitas sederhana biar otak pelan-pelan kebiasaan buat tetap maju. Intinya, kesepian dan rasa stuck itu normal, tapi kita nggak boleh biarin perasaan itu ngontrol hidup kita. Dalam Islam, kesepian dan perjuangan sendiri itu ujian atau peringatan. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang Islam, kesepian dan rasa gagal itu bisa jadi ujian sekaligus peringatan dari Allah. Pertama, hidup itu memang ujian. Surat Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh, kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini jelas banget, kalau kita ngerasa hidup berat, itu bukan tanda kalau kita nggak berguna. Itu tandanya kita sedang diuji. Kenapa? Karena Allah mau kita jadi lebih kuat. Dua, kesepian bisa jadi tanda kita jauh dari Allah. Kadang kita ngerasa sendirian karena kita terlalu fokus ke dunia. Kita lupa ngobrol sama Allah. Mungkin kita kurang doa, kurang sholat dengan hati yang benar-benar khusyuk. Solusi, cara Islam mengatasi kesepian. Perbanyak doa, karena Allah itu selalu dengerin. Sholat dengan benar, bukan sekedar gerakan, tapi benar-benar komunikasi sama Allah. Ingat bahwa segala sesuatu di dunia ini sementara, termasuk kesedihan kita sekarang. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita semua pernah ngerasa sepi, ngerasa gagal, ngerasa dunia ini gak adil. Tapi kalau kita biarin terus-terusan, kita bakal tenggelam di perasaan itu. Dari sisi sains, jaga keseimbangan hormon otak kita. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Dari sisi psikologi, stop bandingin hidup kita sama orang lain. Fokus ke progres kecil. Dari sisi Islam, jangan lupa kalau ada Allah yang selalu dengerin. Dan semua ini cuma ujian sementara. Jadi buat kita yang masih bertahan hari ini, kita udah hebat. Kita nggak sendirian. Dan kita pasti bisa keluar dari fase ini. Fakta yang nggak banyak orang tahu. Pernah kepikiran gak sih, kenapa kalau kita lagi sedih atau ngerasa sendirian, tiba-tiba semuanya kayak makin sepi. Kita buka HP, tapi gak ada chat baru. Kita scroll Instagram, semua orang kayaknya happy banget. Kita lihat orang-orang di luar, semuanya kayak punya tujuan, punya teman, punya hidup yang lebih jalan dari kita. Tapi ada satu fakta menarik yang mungkin belum banyak orang tahu. Otak kita itu suka bohong sama kita sendiri. Fakta pertama, kita terjebak di filter negatif otak sendiri. Gini, otak kita itu kayak algoritma TikTok. Kalau kita sering nonton video sedih, makin banyak video sedih yang muncul di FYP. Kalau kita sering kepikiran hal-hal negatif, makin banyak pikiran negatif yang muncul di kepala kita. Ini ada penjelasannya. Otak punya sesuatu yang namanya negativity bias. Artinya, otak lebih mudah fokus ke hal-hal negatif dibanding hal positif.
Contoh di kehidupan nyata, kita bisa dapat 100 pujian, tapi kalau ada satu orang yang ngejek, yang kita inget cuma ejekannya, kita bisa ngalamin 10 hal baik hari ini. Tapi otak cuma inget satu hal buruk yang bikin bad mood. Jadi kalau kita ngerasa hari-hari kita berat, mungkin bukan karena hidup kita segitu buruknya, tapi karena otak kita secara otomatis milih buat fokus ke hal yang buruk-buruknya aja. Fakta 2, kita nggak stuck, kita lagi ada di fase invisible growth. Ada satu fakta keren yang jarang orang sadari. Kita berkembang, tapi kita nggak sadar. Contoh paling nyata, ingat nggak dulu waktu kita kecil, kita pengen banget cepet gede. Kita lihat kaca tiap hari, tapi nggak pernah sadar kita makin tinggi. Tapi kalau kita lihat foto lama, baru ngeh, wah ternyata gue udah berubah jauh. Sama kayak hidup kita sekarang. Kita mungkin ngerasa stuck, tapi kalau kita bisa lihat foto lama versi hidup kita bakal sadar betapa jauhnya kita udah berjalan. Growth itu nggak selalu kelihatan, tapi bukan berarti kita nggak berkembang. Fakta 3, rasa sepi itu seringkali ilusi. Pernah nggak kita ngerasa kayak nggak ada yang peduli sama kita? Tapi tiba-tiba ada teman lama yang ngechat, atau ada orang yang diem-diem selalu support kita tanpa kita sadari. Contoh di kehidupan nyata, ada orang yang suka like semua story kita, tapi kita nggak sadar. Ada teman yang diem-diem nunggu kita ngajak ngobrol duluan, karena dia juga takut ganggu. Kadang kita sendiri yang nutup diri, tapi kita nyalahin dunia yang terlalu sepi. Kesepian itu seringkali bukan karena nggak ada orang, tapi karena kita nggak sadar siapa aja yang sebenarnya peduli. Coba pikirkan, apa iya kita bakal selamanya di titik ini? Apa iya semua usaha kita bakal sia-sia? Nggak guys, nggak ada usaha yang sia-sia. Kita mungkin nggak bisa lihat sekarang, tapi Tuhan nggak pernah tidur. Dia tahu seberapa keras kita berjuang. Dunia ini emang kadang nggak sesuai sama yang kita inginkan. Tapi bukan berarti kita berhenti berharap. Bukan berarti kita menyerah. Hidup itu kayak roda, kadang di bawah, tapi nanti pasti naik lagi. Jadi buat kita yang lagi lelah, jangan berhenti. Buat kita yang lagi kehilangan arah, jangan berhenti berdoa. Buat kita yang lagi ngerasa dunia ini gak adil, percayalah Tuhan lebih tahu kapan waktu terbaik buat kita bahagia. Hari yang kita dambakan itu ada, mungkin gak sekarang, tapi dia pasti datang. Sampai saat itu tiba, tetap jalan, tetap usaha, tetap percaya. Karena kita nggak pernah benar-benar sendirian. Kalau kalian relate, coba share di kolom komentar gimana cara kalian bertahan. Siapa tahu bisa bantu orang lain yang lagi berjuang. Jangan lupa like, share, dan subscribe my channel Let's Do It. Biar kita bisa terus support satu sama lain. See you di video berikutnya. Bye.